perjalanan panjang untuk meyakinkan bahwa film pertama, kedua, sampai sekarang itu masih tertati-tati. Saya bukan pembuat film yang komersil, jutaan penonton. Pasti orang nggak mencari saya. Oh, cewek tuh gitu ya kalau jatuh cinta. Ditanya nggak apa-apa, tapi kok apa-apa ya. Melakukan berbagai macam cara supaya nggak ada selir setelah dia. Gitu. Bagaimana si perempuan-perempuan ini pada akhirnya bersatu dari selir 1, 2, 3 untuk supaya nggak ada selir keempat. Cari pacar, cari suami bisa. Saya pernah bikin film tentang Labuan Bajo sebelum ngetren sekarang nih ya. Jadi waktu itu karena mereka banyak terlibat, nggak ada bioskop, kita bawalah namanya Cinema on the Beach. Jadi masang layar di pinggir pantai. Hai teman cerita Inventory, ketemu lagi bareng sama aku Indi Arisa. Dan sekarang Indi lagi ada di L Hotel Royal Bandung, Jalan Merdeka nomor 2. Kalau kamu pengen kepoin Instagramnya langsung aja dicek ya di @lhotelroyalbandung. Nah, kali ini Indi bakal ngobrol sama seorang perempuan cantik yang multi talent banget. Dia itu main film, terus sekarang di belakang layar juga jadi produser dan sutradara. Abis itu dia punya production house-nya sendiri yang dia rintis dari awal. Kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol barengan sama Lola Amaria. Halo, selamat malam Kak Lola. Hai, selamat malam Indi. Apa kabar Kak Lola di rumah? Gimana, masih betah, aman? Alhamdulillah baik, harus betah, harus aman, harus waras. Betul, itu salah satu yang harus kita consider cukup penting ya, menjaga kewarasan sanity ya. Betul. Oke, nah Kak Lola, jadi Indi bakalan ngobrol-ngobrol sama Kak Lola buat teman cerita Inventory juga. Nah, mungkin kalau misalnya Indi tuh sempet tahu juga Kak Lola itu sempet jadi juara ya Wajah Femina tahun 97 ya Kak ya? Iya. Nah, dari situ tuh kan biasa ya, kalau misalnya cover girl gitu, langsung membuka jalannya ke dunia entertainment gitu. Dan ternyata terbukti kalau Lola juga waktu itu langsung jadi bintang iklan, sudah gitu juga sempat ngerambah ke sinetron, sampai ke layar lebar sebagai pemainnya. And then, ini menarik nih, sampai akhirnya kalau Lola jadi sutradara sekaligus produser film, itu gimana sih Kak ceritanya? Apakah udah terlalu nyaman di film gitu sampai akhirnya pengen ngulik-ngulik sendiri? Nah, gimana coba Kak pengen tahu ceritanya? Panjang ya. Ya, sepanjang perjalanan saya, karir saya, maksudnya up and down gitu, nggak selamanya mulus, terus nggak selamanya orang tuh ngelihat bagus-bagus aja, ya kepleset, kejungkir, kebalik, itu nyungsep juga pernah. Jadi, tapi kan mungkin itu buat motivasi diri ya. Pada akhirnya segala sesuatu yang pernah dialami adalah proses untuk mencapai cita-cita atau proses untuk mencapai segala yang diinginkan gitu, bahwa nggak mudah gitu untuk mendapatkan sampai pada titik ini gitu. Dan saya merasa sampai sekarang pun masih harus banyak belajar ya. Jadi awalnya memang tidak pernah bercita-cita sama sekali untuk menjadi model, apalagi jadi artis gitu. Semua terjadi dengan begitu saja. Tapi mengambil sisi positifnya adalah bahwa memang jangan-jangan jalan yang ditunjukkan melalui itu. Gitu. Jadi waktu saya kuliah, itu saya beli majalah. Kebetulan di rumah itu langganan majalah Femina. Nah, sering banget waktu itu lihat pemenang-pemenang Wajah Femina gitu, dan ketika itu memang belum banyak pemilihan-pemilihan seperti sekarang. Jadi kayaknya prestis gitu. Saya nggak berminat untuk ikut, tapi ketika lagi beli majalah, lagi lihat majalah itu tiba-tiba ada formulir. Iseng-iseng tuh saya tulis nama, kirim foto, foto ke studio foto gitu kan. Pada akhirnya setelah kirim foto lupa. Nah, sekitar 1 bulanan itu ditelepon oleh redaksi gitu untuk bahwa kamu masuk unggulan, kemudian harus foto ulang. Waduh, gitu kan. Akhirnya orang tua harus tahu kan, tadinya nggak tahu gitu, orang cuma iseng-iseng. Pada akhirnya orang tua tahu dan pada akhirnya mendukung dan datang ke studio redaksi, kemudian foto ulang. Nah, dari situ nanti dikabari kalau misalnya akan masuk finalis gitu. Dikabarinya melalui majalah gitu. Jadi saya
unggulan, semifinalis, finalis, sampai akhirnya ikutan masuk finalis 20 besar kalau nggak salah. Dan ikut karantina segala macem tahun 97 waktu itu. Jadi kira-kira 23 tahun yang lalu ya. Dan itu banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari mulai ya belajar jalan catwalk, belajar kepribadian, kemudian manner, bagaimana untuk difoto sisi mana yang terbaik, belajar makeup, belajar untuk stylish gitu. Dan setelah itu baru kemudian menang busana nasional. Setelah menang, jalan itu terbuka, artinya sering dipanggil pemotretan, bekerja sama dengan fotografer, bahwa dunia model itu nggak gampang ya. Harus bisa segala macam ekspresi dengan baju yang dibawakan, harus profesional, walaupun lagi punya masalah nggak bisa seenak-enaknya gitu, harus disiplin, bisa kerjasama dengan fotografer, stylist, makeup artist, semua itu pelajaran yang mahal gitu, karena saya bukan dari bidang itu sebelumnya. Dan kemudian mulailah tawaran-tawaran sebagai bintang iklan, casting untuk film, dimulai dari situ. Saya jalani, kemudian saya ikuti, dan akhirnya kepilihlah waktu itu film judulnya Dokuritsu untuk produksi Jepang. Setelah itu dipanggil casting lagi untuk film Cabaukan, lama-kelamaan besar dari film ya. Cabaukan lumayan meledak waktu itu karena belum banyak film nasional yang ada, dan orang mulai kenal saya dari situ. Dan pada akhirnya nggak banyak film yang saya bintangi karena mungkin saya lebih tertarik untuk bagaimana memproduksi filmnya atau membuat filmnya ketimbang berada di depan layar. Jadi memang saya memilih sekali untuk berakting waktu itu. Di samping saya juga mungkin bukan punya postur wajah yang cantik banget atau yang menjual banget gitu ya, karena waktu itu yang disukai memang muka-muka yang Indo, yang campuran, kemudian yang tinggi. Nah, saya sama sekali di luar itu gitu, karena muka saya sangat Indonesia, kulit coklat, dan postur saya nggak tinggi gitu. Jadi mungkin kalah bersaing secara fisik. Tapi memang akhirnya saya ke belakang layar, karena bidang itu yang paling menarik minat saya. Saya belajar secara otodidak, dari mulai nonton film, diskusi, datang ke workshop, sampai akhirnya saya berkeinginan untuk membuat film sendiri gitu, ngumpulin uang, kemudian bikin secara indie, belajar bagaimana dari awal itu, dari mulai ide sampai persiapan, mencari kru, mencari pemain, sampai filmnya jadi mau diapain gitu. Itulah perjalanan secupliknya gitu kan, dan itu panjang sekali ketika untuk menyambung lagi, mempertahankan lagi, membuat itu menjadi konsisten juga sulit ya, karena harus bisa mencari uang untuk biaya filmnya, kemudian menjaring networking, kemudian membina hubungan baik dengan beberapa elemen gitu. Pada akhirnya saya mencintai profesi ini karena terus gelisah, terus berpikir kreatif, terus ada hal-hal baru yang dipelajari gitu. Jadi kalau misalnya membuat sebuah film itu seperti skripsi. Harus riset tentang temanya, kemudian harus mencari tahu karakternya, kemudian konsepnya, akan diapain semuanya gitu, diolah. Kira-kira hasil riset itu bisa setahun sampai menjadi sebuah skenario, misalnya tentang TKI di Hong Kong yang film Minggu Pagi di Victoria Park, kemudian ada film Kisah 3 Titik tentang buruh perempuan, ada film Jingga tentang tunanetra, kemudian 5 tentang Pancasila. Jadi itu ketika selesai film tuh kayak selesai menjalankan sidang gitu. Pada akhirnya filmnya di masyarakat, ada kritik, ada saran, saya udah bebas gitu, karena tugasnya sudah selesai sampai membuat masyarakat punya interpretasi apapun, gitu saya feedback buat saya gitu, sampai akhirnya sampai sekarang kayak gitu. Ih, seru Dan banget. dan saya mencintai banget pekerjaan ini gitu. Artinya bidang seni, bidang kreatif, di mana kita dituntut harus selalu menciptakan sesuatu yang ya kreatif ya, mau itu dari segi shotnya, kemudian karakternya, kemudian apapun yang diciptakan harus memenuhi estetika tertentu ya. Oke, jadi sebetulnya bisa dibilang juga kalau Lola akhirnya sekarang berada di industri kreatif ini memang pintu pembuka awalnya karena berada di depan layar dulu ya, sampai akhirnya
suka lebih lanjut dan lebih cinta akhirnya ketika bisa mengembangkan kreativitas lebih dalam di belakang layar gitu ya Kak ya? Iya, tapi jangan salah, di belakang layar pun juga, maksudnya gini, sama-sama sulit gitu. Mungkin orang jadi kenal duluan di depan layar, tapi orang belum percaya kalau lah kan biasa di depan layar, dia bisa bikin apa kalau dia jadi sutradara, atau misalnya apa Oke. bisa gue percaya dia dia sebelumnya karyanya apa. Jadi itu juga perjalanan panjang untuk meyakinkan bahwa film pertama, kedua, sampai sekarang itu masih tertati-tati gitu. Artinya sampai punya ciri khas, oh kalau film yang ada isu sosialnya ya udah lola gitu. Jadi sampai pada tahapan itu tuh panjang. I see. Jadi saya bukan pembuat film yang komersil jutaan penonton. Pasti orang nggak mencari saya itu nggak akan meminta filmnya untuk jutaan penonton, karena film yang saya produksi jauh sekali dari itu. Tapi semua yang kami buat filmnya membicarakan tentang isu-isu di Indonesia gitu. Lokal konten yang sangat erat kaitannya dengan kondisi di Indonesia. Misalnya tentang buruh perempuan, tentang buruh migran di Hong Kong, kemudian tentang disabilitas, kemudian tentang keberagaman, intoleransi dan lain-lain. Jadi memang melihat Indonesia melalui isu Oke, jadi sosial. iya, memang message-nya kuat banget ya Kak di sini ya, satu topik yang emang kayak dalam gitu. Jadi makanya tadi kata kalau sendiri untuk risetnya sendiri harus berapa lama, udah kayak skripsi tuh ya begitulah gitu ya Iya, kayak. ya. Karena ketika orang menonton, orang-orang itu jadi punya perspektif baru. Misalnya selama ini yang nggak tahu bahwa TKI di Hong Kong itu gajinya gede, kemudian mereka ada libur, mereka bebas, bisa main di Taman Victoria, kemudian mereka juga tidak ada kekerasan seksual yang tinggi gitu. Ya ada kekerasan tapi tidak setinggi di Timur Tengah. Gitu. Tapi banyak orang yang punya image bahwa TKI itu kan kerjaan pembantu, disuruh-suruh, disiksa. Ternyata nggak seperti stereotip kebanyakan orang. Nah, tugas saya mengubah paradigma masyarakat tentang TKI ini sebenarnya. Apalagi di Hong Kong kan 90% perempuan. Saya ya kalau disuruh jadi mereka belum tentu saya kuat gitu. Artinya kontrak 4 tahun di Hong Kong harus bisa bahasa Kanton, harus bisa masak, bersih-bersih. Itu ditinggal, maksudnya ninggalin anak atau suami kalau yang punya keluarga, ninggalin Indonesia dengan cuaca yang beda, bahasa yang beda, orang-orangnya beda, kulturnya beda, belum tentu saya sanggup gitu untuk kerja ya. Kalau sekolah beda mungkin, untuk mencari uang. Dan mereka perempuan-perempuan yang buat saya hebat sih, dari kampung kecil, kemudian ya berjuang gitu. Betul, survive di negara orang ya dengan segala pressure yang ada dan mereka again perempuan gitu. Jadi kayak film ini semacam bentuk apresiasi juga dan edukasinya juga lumayan tinggi ya Kak ya untuk Betul, masyarakat. jadi gini loh, buat masyarakat Indonesia yang kadang-kadang suka memandang rendah gitu, TKI, buruh migran, bodoh, atau disiksa, ngapain sih lo di negeri orang cari masalah. Ya mungkin yang mereka baca benar, tapi di Timur Tengah. Nah, ini contoh yang baik nih, gajinya gede loh. Jadi mereka tuh kalau waktu tahun 2010 itu sekitar 4,8 juta sebulan bersih. Jadinya itu level manager loh kalau tahun itu di Indonesia gitu kan. Nah, mereka cuman TKI gitu. Dan itu buat saya gaji yang besar sekali, dan dengan kerja yang ada jamnya, kemudian ada aturan yang jelas, dan mereka perempuan. Jadi ini harus disosialisasikan bahwa tidak semua TKI seperti yang ada dalam pemikiran banyak orang. Oke, wah luar biasa ini ya. Gimana caranya supaya bisa mendeliver dan diterima oleh masyarakat itu ya kayak yang jadi bahan godokannya ya. Nah, Iya, kadang-kadang kan gini, hina banget sih kerjaan jadi pembantu misalnya. Yang bilang hina siapa? Mereka halal kok gitu, dan mereka berjuang. ya mereka kerja gitu loh ya. Iya. Iya, oke. Nah, tapi kalau ngomongin untuk era sekarang gitu ya, ini kan terutama kalau pekerjaannya di industri film gitu, karena film segala macam untuk penayangan kayak di bioskop, sekarang juga harus stop pemutarannya, ya kan? Ya karena semua kan banyak banget tempat-tempat ramai yang belum bisa dibuka, termasuk kayak misalnya sekarang mall udah mulai dibuka, tapi kayak tempat gym dan bioskop kan belum nih gitu ya, masih Iya, harus masih sepi, iya.
Nah, Kak Lola ini sebagai orang yang punya PH juga, mungkin juga Kak Lola ada beberapa pekerja atau karyawan yang emang bergantung pada PH ini untuk mencari nafkah gitu, Kak. Iya, industri kreatif termasuk film di dalamnya salah satu bidang yang sangat terdampak karena pekerjaan kami itu kan banyak orang, jadi lebih dari 50 orang. Kemudian mengumpul gitu kan, syuting kita kumpul, nggak mungkin jauh-jauhan. Terus namanya adegan, pasti ada adegan pegang tangan, adegan gandengan, adegan berdekatan, dan itu potensi untuk penyebaran virus kan tinggi sekali. Jadi makanya tidak boleh ada sama sekali dulu kegiatan syuting sampai batas waktu yang belum ditentukan. Walaupun saat new normal seperti sekarang itu belum ada panduan khusus kalau kita mau syuting lagi itu gimana. Kecuali mungkin yang hanya 10-20 orang mungkin masih bisa diizinkan dengan syarat tertentu ya. Tapi untuk film besar sepertinya sulit karena protokolernya juga rumit ya, harus ada tes rapid 14 hari sebelum, karantina, kemudian masker setiap hari harus ganti, hand sanitizer, kemudian harus social distancing, ada paramedis yang standby, dan itu agak sulit ya. Makanya kalau saya sejak dari bulan Februari memang nggak ada syuting. Ada proyek yang akan jalan tapi belum syuting, tapi sampai sekarang pun masih depending sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi praktis kantor tutup, tidak ada kegiatan, semua bekerja dari rumah. Tapi yang perlu dipikirkan adalah, ya enak kalau kita di Eropa, kita dapat santunan dari pemerintah yang punya wajib pajak itu, mereka dapat per bulan kalau nggak salah 5.000 euro. Nah, di sini boro-boro kita cuma diminta data, uangnya boro-boro turun gitu kan. Padahal kami sangat terdampak. Tapi tagihan internet, tagihan telepon, tagihan semua-semua tuh datang setiap bulan. Apalagi yang punya cicilan gitu. Dan nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli kan. Pemerintah mana juga mau peduli gitu. Jadi kami harus bertahan gitu. Tapi untungnya adalah kami tinggal di Indonesia, di mana masyarakatnya itu saling bantu, gotong royong gitu. Maksudnya kalau temannya susah pasti akan dibantu keluarga gitu. Nah, mungkin itu tidak kita temukan di negara lain, di Eropa atau di Amerika. Tapi kita banggakan di budaya ketimuran kita ya. Iya, ya itu Asia lah, Indonesia terutama sangat tolong menolongnya tuh tinggi, sense of gotong royongnya itu tinggi. Jadi sama-sama kita bikin donasi untuk pihak yang terdampak, kumpulin uang, kasih sembako atau apa itu kan terus ya. Mungkin ya saya terdampak, tapi yang lebih terdampak akan lebih banyak gitu. Mungkin karena saya punya kantor, punya karyawan, harus operasional setiap bulan jalan, nggak ada keringanan, dan saya nggak mungkin memecat para karyawan-karyawan di kantor gitu. Jadi saya semampunya bertahan. Harus memutar otak bagaimana caranya untuk supaya bisa bertahan dan nggak ngeluh, terus nggak merasa yang paling menderita sedunia gitu, karena ini pandemi global. Jadi saya punya beberapa film lama yang kemudian dibeli oleh beberapa platform digital, itu bisa untuk menyambung gitu ya. Kemudian restoran saya ada 2, tutup dua-duanya, tutup blast. Akhirnya saya sekarang usaha online food yang memang di saat pandemi begini juga orang males kan untuk pergi ke restoran makan. Mereka mau yang praktis, yang bersih, yang sehat, murah, enak, dan kenyang gitu. Karena kondisi keuangan juga lagi sulit gitu. Kalau jual mahal-mahal nggak ada yang beli gitu. Jadi saya harus muter otak bagaimana caranya menghasilkan dan bisa bertahan gitu. Paling nggak bukan buat saya, buat orang-orang di sekitar saya yang bekerja untuk perusahaan saya gitu. Oke, nah ini nanti kita akan bahas juga nih tentang bisnis barunya Kak Lola. Nah, tapi Kak Lola untuk project film nih, ada berapa yang akhirnya harus kayak pending dulu? Karena kan katanya sejak tahun lalu tuh Kak Lola sama timnya udah ada preparation untuk project film baru. Nah, ini mungkin ada bocoran nggak sih filmnya tentang apa? Atau tetap masih kayak bersentuhan dengan tema-tema wanita gitu? Kayak tadi misalnya cerita-cerita TKI gitu kan, yang cewek-cewek. Sebenarnya kalau temanya sih tentang Indonesia, tentang potensi wisata di Indonesia gitu, bagaimana menarik wisatawan agar bisa ke tempat tersebut gitu. Tapi saya belum bisa cerita detail, belum jadi skenario pun, dan harusnya kami Februari dan awal Maret itu harusnya riset ya. Februari masih meeting, nah rencananya Maret itu ada workshop dan riset. Tapi sebelum kejadian itu
pandemi sudah melanda, jadi kita semua harus dirumahkan. Ya udah, sampai sekarang belum ada kabar lagi, dan tempat wisata tersebut juga masih ditutup untuk umum dan belum bisa ada interaksi kemanapun. Jadi ya udah, saya masih nunggu apakah ini batal, gagal, atau hanya dipending saja. Saya juga belum tahu. Karena saya juga memaklumi bahwa semua elemen sedang terpuruk, ekonomi udah megap-megap. Jadi ya masing-masing bertahan sendiri aja udah bagus gitu. Yeah, it's all about how we survive ya Kak sekarang tuh gitu. Iya, how we survive, dan kalau bisa menolong, kalau enggak jangan nyusahin gitu aja. Nah, itu dia. Tapi dari tadi ini sempat bahas gitu tentang spiritnya Kak Lola gitu dalam mengencourage sesama perempuan lagi. Nah, ini menarik juga Kak. Oke, if it's compared to South Korea misalnya, kayak ini ngambil contoh aja gitu. Kemarin tuh sempat ada di Korsel around pertengahan 2019 lah ya, kalau nggak salah gerakannya namanya Sending My Spirit. Ini tuh kayak jadi purpose-nya adalah ngasih semangat buat cewek-cewek yang kerja di industri perfilman. Nah, karena katanya industri perfilman ini tuh belum ramah perempuan. Nah, kalau kan sebagai perempuan nih yang udah terjun langsung di industri perfilman, both di depan layar sama di balik layar, kalau lo pernah nggak ngalamin hal itu gitu? Dan kalau lo ngelihatnya gimana sih? Ngelihat si women empowerment ini di industri perfilman, terutama mungkin di Indonesia dulu deh. Iya. Betul, itu saya setuju banget ya. Tapi kalau di Indonesia ini, kalau kayak pelecehan atau misalnya profesi perempuan dalam film dipandang sebelah mata, saya sih belum pernah melihat atau mengalami ya. Tapi saya setuju banget dengan perempuan harus support perempuan. Perempuan harus menolong sesama perempuan. Jadi kadang-kadang ada sebagian kelompok yang justru julid gitu, atau malah apatis jadinya. Buat saya itu nggak masuk akal ya. Justru harus sesama perempuan yang support. Kalau perempuan itu susah ya dibantu. Kalau misalnya dilecehkan ya harus dilaporkan. Dan sesama perempuan juga kita nggak mau dong ada orang-orang yang senasib terus kemudian diganggu gitu. Kalau buat saya itu penting banget. Women empowerment, women support women gitu. Jadi bukan malah dimusuhi atau dijauhi atau dijulitin, tapi harus disupport, diberi semangat. Nah, karena itulah jadinya maju gitu. Maksudnya industrinya perempuan dalam industri perfilmannya jadi maju, jadi banyak gitu yang berkecimpung, dan ada loh bedanya film yang dibuat laki-laki atau perempuan. Ini bukan ngomongin perbedaan gender ya, tapi paling enggak sudut pandang kita sebagai manusia, bukan laki-laki atau perempuan. Nah, jenis kelamin yang membedakan. Kita terlahir sama loh, manusia, bukan laki, bukan perempuan ya. Tapi dalam praktek kita hidup, itu kan ada perbedaan. Misalnya, toilet laki, toilet perempuan, dimana perempuan nggak bisa masuk toilet laki gitu kan. Kodrat aja gitu. Iya, saya aja sering kok beli baju kaos di tempat laki-laki, misalnya nggak apa-apa. Dan nyaman tau Kak, baju-baju cowok tuh kadang aku juga suka beli. Iya, kemeja yang kebesaran gitu kan. Hawaiian shirt gitu kan. Iya, atau tasnya, backpacknya laki, itu kan juga kadang-kadang ya bisa aja gitu. Kadang manusianya sendiri yang membeda-bedakan itu. Nah, kalau buat saya, secara tema ya dalam film gitu, apa yang dialami perempuan itu berbeda sama laki-laki. Artinya, karena kami berjenis kelamin beda. Misalnya, ini hal yang paling kecil aja. Perempuan melahirkan, laki-laki enggak. Perempuan menstruasi, laki-laki enggak. Gitu. Terus kalau lagi jatuh cinta, ada yang pakai hati, ada yang pakai otak. Nah, hal-hal itu kan kalau dalam logik gitu ya. Iya, hal-hal itu kan yang menarik diulik ke dalam konsep kreatif kalau untuk film gitu. Oh, cewek tuh gitu ya, kalau jatuh cinta ditanya nggak apa-apa, tapi kok apa-apa ya. Jadi kan suka banget ya, kamu nggak apa-apa. Ya kalau cowok bilangnya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau cewek kan nggak apa-apanya itu apa-apa. Gitu. Yes. Atau misalnya gini, mau beli baju, aku nggak punya baju nih, bajunya udah kepake. Aku nggak punya baju, mau beli baju, padahal abrek-abrek selemari itu baju dia semua misalnya. Gak punya baju tapi lemarinya gitu kan. Iya, itu perempuan banget kan. Laki tuh nggak gitu. Nah, itu tuh hal-hal yang membedakan kalau diangkat ke film tuh menarik gitu. Atau misalnya, aku mau diet ini, aku udah gendut banget. Dari mana kamu gendut? Padahal
cuman dia yang merasa dia gendut, padahal orang lain lihatnya nggak gendut gitu. Iya. Padahal ternyata dia skinny banget. Iya, terus aduh aku cabi banget deh, padahal nggak cabi gitu kan. Nah itu kan perempuan banget. Kalau laki sih nggak peduli. Oke. Nah, balik kalau misalnya ke work field-nya nih ya, kalau lah untuk secara keseluruhan gitu di entertainment Indonesia terutama, gimana nih kalau lah ngelihat untuk apa ya pekerja-pekerja perempuannya, apalagi mungkin ternyata di industri entertainment ini banyak banget juga jobdesk laki-laki yang bisa dikerjain sama perempuan gitu. Tapi kalau misalnya selama ini kalau lah kerja both depan layar atau di balik layar juga apa ya, para perempuan ini tuh udah mendapatkan perlakuan yang sewajarnya nggak sih Kak untuk bekerja di industri hiburan ini? Iya, kalau sepengalaman saya sih sangat wajar gitu. Saya orang yang sangat welcome. Misalnya, tolong dong ambilin ini, saya nggak bisa, saya minta tolong gitu kan. Atau misalnya laki-laki tenaganya kan kuat, tolong dong geserin ini atau apa gitu. Hal-hal yang memang saya nggak paham, nggak ngerti, atau misalnya nggak tahu atau nggak bisa, saya pasti minta tolong atau nanya. Tapi nggak berusaha juga merasa lebih hebat gitu, enggak. Menjaga, mungkin kita negatif ya, kita bersyukur kita sehat gitu. Tapi selain sehat secara fisik, mental dan kewarasan juga perlu dijaga. Jadi artinya harus sehat dalam arti yang lain gitu. Oke, gimana menyiasati saldo yang tipis misalnya? Iya, gimana biar nggak panik nih? Iya, artinya kan kita harus pinter-pinter mengatur pengeluaran keuangan yang penting-penting aja gitu. Masak ya sendiri, nggak usah boros belanja-belanja makan dari luar gitu kan, jadi bisa masak. Atau barang-barang yang selama ini ngejogrok di rumah yang nggak penting, buang-buangin rumah jadi bersih-bersih. Jadi bersih. Artinya kayak detox kan? Bahwa Yeah. 2020 ini kita detox segala-galanya, detox barang yang nggak penting, buang-buang. Hal-hal yang nggak penting, buang-buang. Saya sih melihatnya seperti itu ya, jadi sangat positif. Yes, kita jadi notice hal yang selama ini kita nggak notice ya, karena sibuk. Betul. Nah, kalau lah ini kan juga sekarang udah mulai bermunculan ya, ideas seperti misalnya drive-in concert lah. How about drive-in cinema, Kak? Udah sempet kepikiran nggak? Dan kira-kira kalau misalnya emang kepikiran, effortnya tuh akan gimana ya? Apakah dia akan sebanding dengan apa yang kita kerjakan gitu? Belum lagi kayak misalnya nanti merhatiin kayak protokoler kesehatannya, terus kayak pelindungan diri penonton dan juga krunya seperti apa misal. Sebenarnya gini, kalau drive-in itu udah ada yang di satu tempat di luar Jakarta itu kan, tapi mungkin drive-in juga kita harus punya kendaraan untuk sampai ke lokasi tersebut, nggak bisa keleleran di jalan gitu kan, harus di mobil. Berarti kan pasarnya harus yang punya mobil. Terus nggak boleh berkumpul kan. Nah, katanya sih di daerah Senayan bakalan ada dalam waktu dekat. Tapi saya nggak tahu itu siapa yang akan buat. Apakah bioskop mainstream di sini yang memindahkan format nonton sinema menjadi drive-in cinema di sana. Tapi saya nggak tahu sih. Sejauh ini sih kayaknya udah ada ya. Tinggal nunggu waktu aja entah kapan. Oke. Tapi kalau timnya kalau belum kepikiran mau bikin itu, Kak? Kayaknya enggak deh, karena itu hal yang besar ya, hal yang belum tentu bisa terjangkau dalam waktu dekat. Karena kalau dalam waktu dekat, buat tim saya dan tim, ya bagaimana bertahan, bisa menggaji karyawan setiap bulan, bisa beroperasional setiap bulan, itu udah oke sih, nggak mau mikir yang besar-besar dulu. Gitu. Karena itu mungkin bukan tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab untuk membuat sinemanya safe, gitu, aman. Kemudian kalau medianya harus seperti apa, mungkin para distributor atau eksibitor atau yang ya mungkin yang punya bisnis bioskop gitu yang harus memikirkan itu. Iya, itu kan ada kesinambungan antara berbagai pihak juga ya, maksudnya. Iya, kalau dari kami sih mungkin secara filmnya aja jangan sampai mandek atau mati, tetap harus diproduksi, ditayang dan dilihat orang, ditonton orang. Oke. Nah, kalau lah ini kan sebagai sutradara balik lagi ya. Ada tips nggak Kak sama trik itu mungkin buat para sineas muda ya. Ini untuk ngeyakinin investor karena kan kalau misalnya tadi dilihat lagi atau cerita dari Kalola, film-film Kalola tuh kayak memang aku bisa bilang cukup idealis gitu ya Kak kali ya. Maksudnya yang message-nya tuh kuat, strong enough gitu dan bikin orang mikir kayak oh iya
nyampe rumah mungkin mikir, punya perspektif baru dan lain-lain gitu. Nah, ini gimana sih Kak buat ngeyakininnya itu investor-investor yang akhirnya mereka bisa mau invest di proyek-proyek Kalola yang selama ini dikerjain gitu. Sebenarnya kalau dari aku sih tepat sasaran aja. Jadi misalnya gini, kalau saya sih tahu banget potensi yang ada di diri saya gitu. Jadi ketika mau membidik investor, jadi tahu banget siapa yang didatengin, kemudian kita harus punya konsep yang kuat, dan ketika menjelaskannya pun kita tahu banget kita mau ngomong apa. Artinya kayak gini deh, kalau kita mau makan mie ayam, kita jangan pergi ke fast food, ke restoran fast food gitu. Atau kalau kita mau makan gado-gado, jangan pergi ke restoran burger. Yes. Salah gitu kan, nggak nyambung. Jadi kalau emang targetnya mie ayam, ya kita makan mie ayam, kita ke tempat mie ayam yang paling enak di mana gitu. Kita hunting, kita cari, cobain semua. Nah, sama aja kayak investor. Dia yang tertarik dengan kasus ini nih mana nih, kita datengin gitu, kita kasih proposal, kita meeting apa, jelasin gitu. Dan kalau misalnya memang menguasai persoalan, tahu banget apa yang mau dibuat, ketika mereka nanya atau sekedar bertanya atau ngetes ataupun cuman apa ya, kadang-kadang banyak kan di tes gitu sejauh mana kita mau mengangkat tema yang akan kita buat dalam film. Nah, kita harus bisa menjelaskan, menjawab kenapa mau bikin film ini, tujuannya apa, gitulah kira-kira. Jadi berarti yang harus pertama punya, harus kuat dulu ya Kak, konsepnya kayak lo tuh jelas mau apa yang dibikin gitu ya. Dan bikin film itu kan juga butuh duit gitu kan. Kadang-kadang investor juga suka nanya, gue ngeluarin 10 rupiah, gue dapat apa gitu. Artinya secara bisnis plan-nya juga harus dipikirin gitu. Misalnya nanti promosinya kemana, yang nonton siapa, gimana cara pemasarannya, itu juga harus paling enggak juga udah tahu segmennya siapa gitu. Jangan bikin yang ada di kepalanya dia, tapi dia nggak tahu buat siapa. Yes. Jadi walaupun segmented, tapi ada segmennya. Tentukan marketnya yang mana gitu ya. Betul. Jadi kalau saya kan gini, ada 260 sekian juta orang Indonesia. Saya nggak mungkin dong maksain 260 juta orang itu untuk suka sama film saya. Yeah. Tapi paling enggak sekian persennya aja, 10 persennya kah, 1 persennya kah, 0,5 persennya, saya punya pasar di situ gitu. Jadi saya mengejar pasar yang itu, enggak yang 250 juta orang kita paksain gitu. Iya, ini berlaku untuk semua kategori sih menurut Indi, bukan cuma film doang. Kayak untuk pengen nge-grab semua market, semua ada pasarnya masing-masing aja, simple gitu ya. Betul, karena kan publiknya juga nggak tunggal. Mereka ada yang suka horor, ada yang nggak suka. Mereka ada yang suka komedi, ada yang nggak suka gitu. Artinya kita nggak bisa memaksakan apa yang kita mau untuk ke semua orang. Kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk mengerti atau suka apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Oke, nah terus nih Kak, aku juga pengen nanya soal kemarin itu yang ada di film 6,9 detik itu ya, yang tahun lalu sama Kalola diproduksi gitu. Katanya Kalola aku sempat dengar berita kecewa dengan pihak bioskop karena memang ternyata permintaan layarnya nggak sesuai sama yang diminta. Sampai akhirnya Kalola harus mindahin acara nonton bareng film itu gitu. Nah, sebetulnya pengaturan soal si tata edar film ini itu yang berwenang mutusin ya Kak, itu bioskop atau ada undang-undang yang ngatur tentang itu? Dan apakah emang kayak ada semacam persyaratan khusus supaya bisa ngedapetin privilege jumlah layar di bioskop yang sesuai dengan kita inginin? Itu sih Kak, itu lumayan kepo. Iya, selama dalam industri film Indonesia sekian tahun ya, 10 tahun lebih, saya nggak pernah tahu ada pakem-pakem privilege atau enggak. Tapi ketika film mau tayang, ya urusannya dengan pihak bioskop gitu. Kita harus minta tanggal dan lain-lain gitu. Dan karena filmnya banyak, bioskopnya juga terbatas, layarnya harus antri gitu kan. Dan kalau masalah tata edar sih saya belum melihat ada undang-undang yang fix gitu. Jadi sesimpel gini, kalau kita mau naik pesawat, ada undang-undang penerbangan yang kalau kita ngambil live vest kita bakal dipenjara gitu, karena ada hukumannya, ada sanksinya gitu. Itu undang-undang yang dibuat. Nah, kalau film saya sih belum melihat ada itu ya. Misalnya kalau di Singapura aja nih ya, oke, mau film apapun minimal 2 kali weekend tayangnya. Jadi sama-sama pihak produser
pemilik film dan pemilik bioskop memberikan haknya gitu, 2 kali weekend, mau rame, mau sepi, pokoknya 2 kali weekend, sehari itu bisa 5 kali jam tayang. Nah, kalau misalnya dalam 2 kali weekend udah selesai, filmnya tetap rame, bikin perjanjian baru. Jadi, kalau sepi, ya udah, pihak bioskop berhak untuk menurunkan, tapi udah dapat 2 kali weekend nih. Nah, kalau di Indonesia ini sebenarnya sistemnya, apa ya, layarnya sekian memang iya, kita dipilih layar mana misalnya. Tapi ketika memberi, saya mau di sini. Ketika dapat, belum tentu saya dapat di situ gitu. Jadi memang simsalabim aja pada hari H-nya, oh ternyata nggak ada di sini yang udah saya minta gitu. Nah, terus ketika besokannya, misalnya nih hari ini ada demo, orang nggak keluar, besokannya tuh bisa jadi berkurang jam tayangnya. Hanya karena orang nggak datang ke bioskop atau kuotanya berkurang. Banyak tapi faktor lagi-lagi faktor eksternal. Tapi kan gara-gara demo masa film saya jadi misalnya jadi di kurang jam tayang, atau misalnya orang malas keluar gitu karena banyak demo-demo, baru keluarnya nanti itu pas weekend, tapi pas weekend udah nggak ada. Tapi sepihak gitu, saya nggak pernah dikasih tahu besok udah turunnya di sini, enggak, jadi simsalabim semuanya. Jadi saya sempat marah atau ketar-ketir karena ada beberapa kelompok, gue mau nonton tapi bisanya weekend ya karena kerja, maunya di sini ya karena tengah-tengah nih enak, semuanya bisa datang, tapi begitu hari H-nya jamnya udah nggak ada, tempatnya udah nggak di situ lagi, jadi mereka kecewa. Jadi kan kadang-kadang marahnya ke saya gitu, kita tuh nah saya nggak biasa mengecewakan orang, tapi paling nggak pihak bioskopnya ya sepihak gitu, maksudnya ya apakah itu aturan, apakah itu sistem, tapi semuanya sepihak gitu. Saya jadi nggak bisa mempertahankan penonton yang mau nonton di weekend itu karena saya akhirnya mengecewakan mereka gitu kan. Mereka nggak bisa booking bioskop full karena mungkin hanya 60 atau 70 orang atau cuma 100 orang yang nggak bisa membooking full gitu. Karena kalau booking full kan harus bayar di muka berapa hari sebelumnya, dan studionya digeser gitu untuk film kami dari mulai jam yang diinginkan. Nah, kita nggak bisa nunggu, oh kita bisanya weekend gitu, nggak bisa. Iya. Nah, tapi jadi kemarin itu sebenarnya hanya mempertanyakan gitu, ini kok nggak fair ya, ini kok gini, cuma mempertanyakan itu, tapi ya jawabannya ya karena filmnya nggak ada yang nonton, kuotanya kurang, jadi diturunin. Nah, tapi nggak ada yang nonton kan karena ada banyak sebab. Itu kalau Jakarta lagi pas banjir, orang nggak datang dong kemana-mana karena banjir. Atau pas lagi banyak demo, orang-orang pada di rumah dong nggak nonton. Nah, itu imbasnya kepada film yang sedang tayang. Kalau misalnya dalam 1 hari berkurang, ya udah besoknya udah nggak ada. Dan itu selama saya ada di industri ini begitu terus. Film saya ya, nggak tahu film yang lain. Tapi kayaknya ada sih film lain yang kayaknya sepi-sepi aja, tapi terus lama gitu di bioskop. Nah, ya ini Kak, yang kayak itu tuh kaitannya sama si film yang 6,9 detik itu Kak, yang jadi katanya itu kalaulah minta sekian jumlah layar film gitu ya, naik tapi nggak dikasih gitu. Kayak waktu itu ceritanya gimana sih Kak, yang nggak sesuai itu, dan padahal kan filmnya tentang sesuatu yang viral lah gitu ya. Yang si Spider-Woman Indonesia itu ya. Jadi sialnya sih, saya bilang sialnya aja nih, pada saat film itu tayang perdana, itu lagi banyak demo aja, 2-3 hari itu demo di mana-mana. Jadi kalau nggak salah lagi ada pembahasan undang-undang di DPR yang semua masa itu ke DPR gitu, terus demo dan orang males keluar gitu. Nah, beberapa yang udah merancang mau nonton bareng itu, terutama di daerah Senayan, itu nggak bisa karena terkepung oleh demo dan takut, dan pada imbasnya ke filmnya gitu. Nah, yang kalau kasus yang nobar itu, jadi pada hari pertama film tayang, mereka ada niat mau memenuhi bioskop, memenuhi layar bioskop, kursi bioskop. Maka ada sekitar, dalam 1 hari itu ada sekitar 4 grup, sekitar 100 orang per pemutaran. Tapi di lokasinya Kemang Village. Saya udah minta jauh-jauh hari, ini ada grup nobar di Kemang Village, kalau bisa Kemang Village ada dalam daftar. Saya udah minta, tapi oh ya lihat nanti.
Dan saya akhirnya karena saya pede banget bakal dikasih, ya saya akhirnya mengiyakan grup 4 grup itu di Kemang Village. Tapi ternyata sampai besok mau tayang film, saya masih belum dapat kabar. Tapi saya masih WhatsApp gitu pihak bioskop bahwa tolong ya Pak, tolong banget bahwa ini saya harus tayang di Kemang Village nih gitu, karena udah ada grup yang mau datang. Pas hari H-nya besok nggak ada dong. Gubrak, saya nanya apa nggak ada jawaban, ya udah saya lemes, saya bilang ke grup nobar itu pindah deh ke Pondok Indah Mall karena Kemang Village nggak ada. Jadi saya mengecewakan orang itu, saya nggak jadi deh karena kan jauh jadi banyak yang batal. Yang batal dan pihak bioskopnya nggak memberi apapun statement atau jawaban, ya udah emang nggak ada aja. Jadi intinya saya udah patah aja gitu ya, terus kecewa karena mengecewakan orang pada akhirnya. Pas besokannya 2 hari kemudian tiba-tiba naiklah pokoknya pas ada ribut-ribut saya mulai kesel karena kenapa sih begini, nyampe ke media juga. Akhirnya dikasih tuh hari Sabtu kalau nggak salah naik tuh di Kemang, tapi udah telat. Ya berarti too late aja gitu ya. Iya, jadi kan ya kalau lo jadi gue misalnya gitu kan, coba kalau kamu di posisi saya gitu, gimana sih perasaannya gitu. Padahal saya juga nggak ngarepin yang film sejutaan penonton, tapi paling nggak sampai mereka mau nonton dan membooking dan memilih tempat itu kan appreciate banget gitu. Kadang-kadang kita mau nih nonton, tapi kok jauh banget ya di Pluit gitu. Kadang-kadang dikasihnya tuh yang nggak strategis gitu, dan kita nggak bisa sedikit lah untuk dikasih yang daerah-daerah misalnya pusat atau tengah gitu. Oke, ya jadi seperti itu ternyata teman cerita Inventory, ceritanya langsung dari Kalola nih. Iya, gitu. Jadi kalau kasus yang 6,9 kronologisnya adalah bahwa tadi udah saya ceritain, tapi berita yang berkembang di luar bahwa saya playing victim lah, bahwa saya dituduh nggak terima kasih, udah dikasih tambahan layar, saya dimusuhin banyak orang karena ya sok mau jadi pahlawan apa segala, padahal sebenarnya banyak orang yang tidak mengerti dan tidak paham ceritanya, main komen-komen aja, biasanya netizen julid ya. Jadi paham banget. Maha benar netizen dengan segala bacotannya. Dengan segala ketikan jempolnya ya. Dengan segala bacotnya, tapi ya nggak apa-apa, artinya tipikal orang Indonesia memang kadang-kadang begitu, nggak tahu masalahnya, nggak mengalami apa-apa, tiba-tiba komen hal yang playing victim, ini makanya bikin film yang laku, makanya bikin film jangan idealis, itu tuh udah kenyang lah sama kayak gitu-gitu ya, makanya orang bioskop aja nggak terima film lo, makanya jangan sogeng, itu banyak banget. Cuman kan kenapa jadi gue diserang ya? Iya. Intinya dalam hal ini kan hanya mempertanyakan kenapa, tapi ternyata balasannya banyak serangan dan oke, fine. Iya, kayak cuma nanya kenapa kok gitu ya, kenapa jadi bisa gitu loh. Kenapa sih saya nggak dapat jawaban? Kenapa sih saya nggak dapat jawaban di Kemang Village bisa apa enggak? Tapi kenapa pas sudah rame baru dikasih gitu? Iya. Oke. Wow, ternyata seperti itu ya. Jadi teman-teman juga paham. Mungkin kalau kemarin ada yang ikutan komen, nimbrung juga ya, dan cepat baca-baca beritanya. Nah, tapi Kak, kalau untuk ngomongin zaman sekarang nih, di tengah segala kemajuan digital gitu ya, teknologi yang udah semakin berkembang, terus juga ini kita ngelihat sekarang orang banyak juga nih Kak nonton film, ya kan, di platform-platform digital kayak misalnya Netflix, Viu, masih banyak kan pokoknya kayak gitu ya. Nah, kalau pengen nanya sih Kak dari Indi, gimana sih untuk bisa kayak join filmnya di platform-platform digital kayak gitu, dan cara pembagian keuntungannya sama rumah produksi itu kayak gimana dari yang udah yang filmnya didaftarin dan masuk ke digital platform gitu. Nah, kalau dari Kalola sendiri ada juga nggak kayak filmnya yang udah masuk ke sana dan apa aja mungkin? Ada beberapa film saya ada di iFlix ya, ada di iFlix, kemudian hampir semua dari mulai Inerie ada, Jingga, Sanubari Jakarta, Labuan Hati terakhir. Kisah 3 titik, ada beberapa, dan biasanya sih kalau berapa harganya tergantung negosiasi, tergantung tahun pembuatannya juga. Kadang-kadang nggak harus tayang di bioskop kok, mereka akan beli juga kalau filmnya bagus gitu. Karena ada satu film saya yang nggak tayang bioskop,
mereka tetap mau kok gitu. Kalau Oke. sistem pembayaran itu ada yang jual putus, ada yang memang bagi hasil streaming ya. Tapi kebanyakan kalau saya itu putus. Misalnya oke dikontrak sampai 2 tahun, 3 tahun, nilainya sekian, setelah itu putus, kalau kita mau perpanjang, kita bisa perpanjang atau kita bisa ke platform lain gitu. Jadi Oh, selama 3 tahun itu kita nggak boleh ke platform lain, mereka iya, iya, eksklusif. iya. Oke, jadi di awal dan langsung ya. Jadi ya itu beli putus pokoknya ya. Ya, Oke. tapi kan semua Beda-beda macam-macam. deal-dealannya berarti ya, Kak ya? Kenapa? Deal-dealannya beda-beda ya, tergantung lagi ya. Beda-beda. Misalnya gini, kalau film baru biasanya agak lebih mahal karena ini baru setahun gitu, baru setahun turun nih. Misalnya bikinnya 2019 nih gitu, jadi masih anget. Tapi kalau Yes. yang lama-lama biasanya agak lebih murah. Tapi Oh, oke. mereka tetap mau dengan nilai khusus gitu. Ya, karena mereka Kadang-kadang juga kan banyak kadang-kadang kan pendapatan. kayak saya gitu kan suka banget nonton film yang untuk belajar misalnya film-film Hmm. lama gitu, apalagi film di mana saya masih kuliah zaman itu, misalnya filmnya Teguh Karya, filmnya Wim Umbo, filmnya Teguh Karya gitu, saya mau dapetin di mana kalau nggak di Cinematheque. Nah, dengan kualitas yang bagus, kadang-kadang saya suka kangen gitu kan, atau mungkin film-film awal-awal ketika film Indonesia masih baru mau mulai tahun-tahun awal 2000-an misalnya, kan susah tuh nyarinya. Oke. Nah, sekarang ini penasaran kalau 5 list film terfavorit Kalola deh. Saya suka film Indonesia itu Yang Muda Yang Bercinta, karya Syuman Jaya. Terus ada Ibundanya Teguh Karya. Oke. Terus ada trilogi Red, White, Blue-nya Krzysztof Kierołowski. Kemudian ada The Piano. Ada filmnya Zhang Yimou yang judulnya Judo. Sebenarnya Oke. saya favorit banget sama film-filmnya Zhang Yimou karena masih Asia kan, tentang karma, kemudian tentang selir gitu. Jadi sangat relate dengan Asia gitu. Dan saya pikir waktu saya belum tahu Zhang Yimou, saya pikir dia perempuan gitu. Oke. Karena filmnya itu ngomongin perempuan, ngomongin selir, kemudian selir 1, selir 2. Kemudian pertikaian antar selir gitu kan, terus ngomongin karma, judo itu kan ngomongin karma ya, dan itu setelah tahu dia laki-laki, oh wow, Wow, jadi dia pasti makin bijinya oke banget nih ya cari tahu tentang jadi makin ngefans dia. The Rise and the Red Lantern itu kan tentang selir-selir gitu kan, dan si raja ini nggak pernah dikasih tahu bentuk mukanya, cuma dari belakang terus shotnya dari awal sampai akhir film. Ini bercerita tentang selir-selir, selir 1, selir 2, selir 3, bagaimana selir itu juga berkomplot untuk selir baru yang baru datang gitu kan. Jadi kalau raja kan boleh punya selir banyak, dan itu melakukan berbagai macam cara supaya nggak ada selir setelah dia gitu kan. Nah itu menarik banget gitu, karena sudut pandangnya perempuan, bukannya si raja ini, karena bagaimana si perempuan-perempuan ini pada akhirnya bersatu dari selir 1, 2, 3 untuk supaya nggak ada selir keempat gitu. Atau kalaupun ada selir keempat dimusuhin atau gimana gitu. Itu kan seru banget ya. Iya. Ya seperti mungkin pertikaian antar istri kalau istrinya banyak gitu ya kayak. Iya, tapi kalau di sana kan namanya kerajaannya, dan raja itu punya hak lah ya untuk selain istri sah, mereka punya selir ya, selain permaisuri ya. Oke, itu jadi beberapa top recommendation film dari Kalola ya. Nah, Kalola kita ngomongin soal industri entertainment, industri hiburan nih gitu. Ini Inventory kan hadir sebagai platform digital the biggest Indonesia entertainment ecosystem. Jadi kita tuh nggak cuma meng-highlight orang-orang di depan layar yang kita kumpulkan se-Indonesia gitu supaya orang-orang tersebut gampang ditemukan, tapi sampai ke orang-orang di balik layarnya juga gitu. Katakanlah misalnya event, for example, kayak di Inventory kamu nggak cuma bisa cari talent, penyanyi, MC, band, dan lain-lain, tapi kamu juga bisa sampai kayak cari panggung, cari vendor lighting gitu kan. Nah, cari pacar, cari suami bisa. Kalau Maria di sini melihat Inventory itu seperti apa nih, Kak? Sebenarnya sih kalau untuk pembuat film atau konseptor atau bekerja di bidang kreatif, pastinya ingin karyanya atau hasil karyanya dilihat orang, atau paling enggak statement-statement yang sudah saya keluarkan tadi membuat menjadi inspirasi buat sebagian orang yang nonton, atau misalnya
kalau ada yang butuh memberi pekerjaan misalnya, ada banyak hal yang positif aja lah. Oke. Membuka lapangan kerja lebih luas lagi di industri entertainment ini ya Kak ya? Iya, membuka networking. Networking. Ya, networking sih yang pasti. Kemudian menjajaki kemungkinan-kemungkinan positif yang lain untuk kolaborasi. Ya, kita nggak nutup kemungkinan, misalnya kolaborasi film dengan musik, kolaborasi film dengan sastra, kolaborasi film dengan hal-hal yang lain gitu. Itu menarik sih. Oke, Misalnya event ya, kita bikin nonton bareng Cinema on the Beach di mana, di pinggir pantai, nantinya kerjasama dengan dinas pariwisata atau Pemda yang di bagian wisata mana yang pantainya bagus bisa untuk nonton, kemudian screen-nya tuh di tengah laut, nonton dari pinggir pantai. Di situ kan menarik ya. Yes. Yuk gitu. Indonesia kan banyak pantai-pantai bagus dan keren gitu kan, banyak juga pantai-pantai atau daerah terpencil yang nggak punya bioskop ya. Yuk bawa ke sana yuk, eventnya yuk. Wah, that's a good idea. Bener-bener tuh untuk daerah-daerah terutama di luar Pulau Jawa misalnya. Saya pernah bikin soalnya Cinema on the Beach tahun 2017 itu di Labuan Bajo. Waktu itu Labuan Bajo belum seperti sekarang. Labuan Bajo kan nggak banget ya. Labuan Bajo kan nggak ada bioskop, dan saya pernah bikin film tentang Labuan Bajo sebelum ngetren sekarang nih ya. Jadi waktu itu karena mereka banyak terlibat, nggak ada bioskop, kita bawalah namanya Cinema on the Beach. Jadi masang layar di pinggir pantai, jadi nontonnya menghadap ke laut dan mereka nonton wisatanya mereka gitu. Hampir sekitar 3.000 orang kalau nggak salah. Gratis tapi ya. Gratis, tapi kerjasama dengan beberapa vendor, misalnya Dinas Pariwisata, Bupati, kemudian lagi airfare, hotel, untuk sewa-sewa proyektor dan lain-lain gitu. Karena kan di Labuan Bajo nggak ada, kita mesti ngambil dari Bali. Yes, benar-benar. Gitu. Tapi gratis ya. Iya. Jadi pasti kan kayaknya yang nonton juga bukan cuma orang-orang Labuan Bajo, tapi turis-turisnya juga as well, karena mereka dapat experience-nya itu ya, gimana ceritanya nonton tuh di pinggir pantai ngeliat. Terus abis nonton ada musik DJ, kita bisa joget-joget apa di pinggir pantai, tapi cuma boleh sampai jam 12, takutnya banyak yang alkohol kan, terus bikin ulah. Nah itu juga takutnya Pemdanya bikin masalah malah jadi runyan gitu. Tapi paling enggak waktu itu sih cukup lumayan rame karena kita gabung eventnya, sorenya tuh ada games-game seru, ada layang-layang, kemudian ada musik juga, dan pada saat sore-sore atau malam itu juga ada beberapa produk sponsor yang mereka bisa menjual atau mendisplay barangnya, jadi pengunjung bisa lihat. Atau misalnya UKM setempat yang menjual kain-kain khas, cenderamata khas atau makanan khas, itu bisa tuh mereka jadi jualan di situ atau memamerkan produknya gitu. Jadi menarik. Jadi new experience ya. Kayak tadi tuh misalnya kalau mau cari DJ-nya bisa cari nanti misalnya di Inventory, kayak sponsor. Ya, itu semuanya juga bisa carilah di situ ya. Mantap sekali. Masih ada acara-acara serupa sejenis ini juga yang konsepnya nggak cuma nontonnya doang, ternyata ya di situ banyak activity yang bisa diikutin sama. Dan itu semuanya jadi duit. Maksudnya gini, kalau punya punya produk bisa dijual jadi duit gitu kan. Terus punya misalnya punya hotel di sana, kasih brosur, siapa tahu ada yang mau nginep di sana gitu kan. Atau punya boat yang buat LOB, ya udah bisa macem-macem gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin soal activity baru, Lola kan tadi sempat ingin juga nih, jadi punya Lola's Cooking. Nah, kan tadi kita sempat bahas juga ternyata kita nemuin activity yang selama ini kita nggak tahu kita bisa lakukan, atau ternyata maybe we're good at it, gitu. Untuk Lola's Cooking sendiri gimana nih, Kak? Apakah nanti mungkin beres semuanya dan kembali normal, akan dijadikan bisnis serius kah, gitu? Apakah sudah menemukan gitu, kayaknya bisa nih, seru nih, gue suka nih misalnya. Iya, sebenarnya kalau memasak emang hobi ya, emang suka gitu, karena memasak itu banyak manfaatnya. Jadi selain terapi untuk diri sendiri, kita kan harus mencari media ya untuk terapi gitu. Kita nggak peduli masakannya enak apa enggak, yang penting
the way how we did it gitu kan. Sama kayak menggambar, mewarnai gitu kan ya? Iya, apapun, menjahit, berkebun gitu. Jadi punya keasikan tersendiri gitu dan bermanfaat buat orang bisa nyicipin masakannya. Dan kalau enak, orang-orang bisa ngomong dari mulut ke mulut gitu. Nah, kalau saya bukan masalah enak atau nggak enak, tapi emang semuanya dibikin dari hati ya. Terus apalagi restoran saya tutup dua-duanya. Terus keuangan pasti menipis. Jadi orang maunya praktis, bersih, murah. Nah, sekarang kan harus memutar otak gimana caranya membuat menu yang enak, murah, tapi terjangkau dan kenyang gitu. Akhirnya Lola's Cooking, dulu nasi pedas Cipete ya, beberapa menunya saya ambil, kemudian bikin Lola's Cooking dengan brand baru. Jadi emang Lola yang masak di rumah gitu kan. Dan selama pandemi ini, selama pandemi ini emang jadi banyak ngulik, ngutak-ngatik gimana caranya bikin menu sehat, murah, meriah, enak dan kenyang gitu. Dan ada 5 varian. Pada akhirnya kita ngejual nasi deh, karena kenapa nasi? Orang Indonesia kan nggak bisa makan kalau nggak makan nasi. Maksudnya nggak berasa makan gitu. Dibilangnya kalau belum makan nasi tuh belum makan, padahal mungkin yang tadi porsinya jumbo banget tuh. Asli, gila banget. Akhirnya oke, kita jualan nasi aja karena ini yang dibutuhkan gitu. Kita jualnya dengan kemasan yang udah habis dimakan juga dibuang, nggak usah yang bagus-bagus banget sampai packagingnya keren. Buat apa toh orang mau makan isinya bukan bungkusnya gitu. Mungkin kalau untuk hampers itu beda ya, untuk dikirim hantaran tuh beda ya. Tapi kalau untuk just makan siang aja atau makan malam aja, ya udahlah sesimpel yang emang bisa kita bikin simpel. Jadi menunya ya udah ada nasi, udah ada sambal, udah ada sayurannya, udah ada lauknya. Jadi di package untuk sekali makan, buang. Oke. Nah, selain masak nih Kak, activity baru lagi kan sempat dilihat tuh kalau kayaknya sepedaan sekarang. Ini apakah hobi lama yang dilakukan kembali atau justru baru sekarang-sekarang? Itu hobi lama yang dulu kan sepeda itu nggak banyak, kayak nggak menjamur kayak sekarang gitu ya. Dan saya sebenarnya mendadak beli sepeda baru juga, terus katanya sepeda laku banget nih. Dan kayak kacang goreng gitu, maksudnya harganya mahal loh, padahal sepeda-sepeda itu. Jadi emang suka gitu keliling komplek gitu, atau kalau misalnya dari kantor mau beli sesuatu, saya punya sepeda yang ada keranjangnya di belakang gitu kan. Jadi kalau bawa bisa taruh di belakang gitu. Nah, akhirnya saya punya satu sepeda yang mountain bike gitu. Karena gym tutup, akhirnya emang jadi sepedaan gitu. Tadinya sepeda keliling komplek, jadi sepedanya tuh udah keluar komplek untuk supaya otot-otot nggak kaku lah ya. Abis masak, kemudian stres, kan kalau naik sepeda banyak yang dilihat, mobil-mobil jarang ya, polusi jarang, jadi tuh emang kayak terapi khusus juga tuh naik sepeda. Iya. Menghirup udara juga ya, maksudnya kita akhirnya gitu. Jadi rame banget, malah jadi kayak melipir lagi ke komplek aja. Nggak berani keluar lagi karena takut keserempet. Terus yang kedua, polusinya udah back to normal. Dan banyak banget yang bersepeda berkerumun. Jadi saya takut. Jadi mendingan cari tempat yang agak-agak menyepi aja. Gitu. Kompleks perumahan atau yang nggak terlalu mainstream lah. Oke deh, baiklah kalau gitu Kak Lola. Nah, sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrolnya, Indi punya ini semacam rapid question, jadi nanti Kak Lola bisa langsung jawab mau yang mana. Ini nama segmennya Pilih Mana, ya. Oke, kita mulai ya. Iya. Pertama, Indi mau nanya, Kak Lola prefer mana? Di depan layar atau di balik layar? Di balik layar. Oke. Film atau masak? Dua-duanya nggak boleh. Choose one. Masak deh. Oke. Last, teh atau kopi? Kopi hitam. Oke, baiklah. Oh, kalau tim ngopi hitam ya? Iya, tim kopi sebenar-benarnya yang nggak dicampur-campur. Tim kopi murni. Jadi kalau sekarang ada tren-tren kopsu-kopsuan gitu, nggak relate ya, Kak? Harus yang enggak. Yang hitam ya? Ya, kopi is kopi, susu is susu. Ya, kalau dicampur kadang... Iya. Kalau dicampur kadang bisa enak, kadang suka berantem kalau misalnya campurannya nggak oke. Kalau udah rasanya berantem kan dibuang, nggak diminum. Sayang kan?
Iya sih, betul sekali. Baik, kalau terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya ya, sudah selesai. Oke, sama-sama Indi. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol barengan sama Lola Amaria. Gimana, seru kan? Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat kamu juga para sineas muda yang mau berkarya di dunia film. Oke? Kalau gitu sebelum Indi pamit, Indi mau ngucapin terima kasih banyak lagi buat L Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2. Kamu bisa cek Instagramnya di @lhotelroyalbandung ya. Buat teman cerita Inventory pengen lihat Indi ngobrol sama siapa lagi, langsung aja put your comment down below, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini, sama jangan lupa like postingan ini juga ya. Silahkan kamu nanti sebarin juga ke teman-teman kamu di sosial media kamu tentang video ini, supaya wawasan kamu dan teman-teman kamu juga nambah. So, kalau gitu aku Indi Arisa pamit, see you when I see you teman cerita. Bye!